Terima kasih masih bersama YPB Movie. Jadi cerita kita berlanjut setelah kembalinya Ultra Pegito dengan penuh kemenangan dari dunia iblis. Perjalanannya yang panjang akhirnya mencapai kesimpulan saat kembalinya dia ke dunia panah. Dia akan segera melampaui dan nyaris melenyapkan Lucifer, bahkan dengan kekuatan baru Omni Devil-nya. Sementara itu Vegeta, Jiren, dan Trunks semua melihat dengan berbagai reaksi. Tapi yang paling bersemangat sebenarnya adalah Trunks, yang dirasuki oleh entitas yang menyebut dirinya Putra Pegito. Menatap ke depan, dia berkata ayahnya telah datang dan menunjukkan lebih dari cukup padanya. Ibunya bukan orang bodoh yang memilih Pegito sebagai ayahnya. Dia sekarang tahu mengapa ibunya memilih seorang panah untuk bereproduksi dengannya. Dan sekarang karena Pegito ada di sini, maka perkenalan ayah dan anak sangat dibutuhkan. Dengan perkataan itu, Trunks melompat dengan penuh semangat ke arah Pegito tanpa rasa takut mendekat dari belakang. Tapi tentu aja Pegito segera merasakannya dan melirik dari sudut matanya. Dengan ketus, Pegito tanyakan apakah makhluk itu ingin mati juga. Karena terakhir kali Pegito melihatnya, dia tidak pernah memutuskan makhluk itu bisa berada di timnya. Dengan dingin, Pegito akan menatap Saiyan itu dan langsung mengancamnya dengan niat membunuh yang nyata. Makhluk itu akui seorang ayah bisa mendisiplinkan putranya dengan keras, tapi melakukan niat pembunuhan itu sangatlah berlebihan. Pegito nggak peduli meskipun itu adalah tubuh Trunks yang makhluk itu ambil alih. Tapi siapapun itu, dia bukanlah putranya. Jadi Pegito menyuruhnya meninggalkan Trunks sekarang sebelum dia terpaksa melenyapkan mereka berdua. Sambil merentangkan tangannya dengan penuh semangat pada interaksi dengan Pegito, dia akan melanjutkan bahwa itu bukan cerita. Tentu aja sekarang Pegito harus tahu kalau ini kekuatan yang Pegito saksikan darinya dan dari usia yang begitu muda. Dari mana lagi itu bisa berasal jika bukan dari Pegito sebagai ayahnya sendiri? Namun Pegito kembali membantah dan menegaskan dia tidak tahu kekuatan macam apa yang makhluk itu miliki. Tapi ketahuilah bahwa mereka semua adalah orang lemah baginya. Sampai tiba-tiba dengan kecepatan yang bahkan langsung ke arahnya, makhluk itu tidak akan bisa melihat atau mendeteksi gerakan Pegito. Pegito akan seketika muncul di belakang Trunks dan dengan jarinya menunjuk langsung pada kepalanya seolah memegang pistol. Dia akan meledakkan otak makhluk itu. Sebelum dengan tatapan tanpa emosi ke depan, Pegito akan menuntut makhluk itu punya satu kesempatan untuk segera menjelaskan. Dia ingin makhluk itu menjelaskan siapa dan apa sebenarnya yang terjadi tanpa membuang waktunya. Dari mana makhluk itu berasal dan mengapa dia terus mengaku sebagai anaknya. Dari semua orang, Pegito hanya pernah mengenal pelukan dua wanita dalam hidupnya, yaitu Bulma dan Cici. Selain itu ada bocah lainnya yang bernama Sikor, datang dari garis waktu alternatif yang mengaku sebagai anaknya juga. Meski begitu, Pegito tidak mengakui dia juga dan tidak peduli apa yang dia katakan. Penyebutan Sikor sebagai putra yang telah lama hilang segera memberikan kejutan bagi Trunks yang dirasuki. Sambil tersenyum, Pegito dengan seolah-olah tanpa penyesalan sama sekali atas putra yang dia bunuh, memberitahu bocah itu menemukannya saat dia biasa melakukan perjalanan melalui garis waktu. Bagi Pegito, Sikor seperti makhluk ini mengoceh omong kosong tentang menjadi putranya. Meskipun Pegito akui Sikor tidak semenyebalkan makhluk ini, Sikor memberinya pertarungan yang bagus, tapi pada akhirnya dia mengungkapkan ibunya yang disebut-sebut adalah seorang Kaioshin, yaitu seorang dewa yang selalu Pegito benci. Jadi apakah Pegito percaya padanya atau tidak, Pegito akan tetap membunuhnya. Informasi ini membuat Trunks kehilangan kata-kata sebelum akhirnya dia akan mengungkapkan dirinya sendiri bahwa ibunya bukanlah Kaioshin. Selain itu, Bulma dan Cici bukan juga satu-satunya wanita yang pernah bersama Pegito, karena makhluk itu beritahukan ibunya adalah Rani, mantan Kaisar Iblis Sektor ke-1 sekaligus ibu dari Daishinkan dan juga Lucifer. Pegito pernah melawannya hingga ajalnya yang tragis. Dan dalam pertempuran itu, Rani sudah memberitahu Pegito bahwa dia telah memilih Pegito untuk menjadi ayah dari anaknya. Namun, apa yang dia tidak beritahukan pada Pegito adalah bagaimana Angel bisa melahirkan anak dalam banyak cara. Yang termudah adalah dengan darah pasangan. Darah milik Pegito yang bertumpah banyak selama pertempuran
bersatu dengan darah Rani hingga terbentuklah anak. Pengungkapan dan konfirmasi langsung dari mulut makhluk ini segera membuat mata Pegito membelalak. Jantungnya berdetak kencang saat dia mulai mengingat pertempuran dengan Rani dan semua yang terjadi baik di layar maupun di luar layar. Makhluk itu melanjutkan ketika saatnya tiba, Daishinkan ikut campur tangan dan mencoba memukul ibunya dengan kekuatan smet. Dengan begitu gen iblisnya dan makhluk itu dikeluarkan bersama. Dan dengan demikian makhluk itu lahir sebagai sosok gelap yang merangkak sendirian di sektor ke-10. Tapi lahir dengan DNA ibu para angel, dewi wanita tertinggi, dan DNA Pegito sebagai Saiyan terkuat dalam sejarah yang saat itu telah menghancurkan dewa penghancur, iblis, anggota dari 5 terkuat, dan entah apalagi. Inilah alasan kekuatan makhluk ini bisa sangat kuat meski masih kecil. Dan suatu hari nanti ketika dia dewasa, dia yakin Pegito tidak akan bisa membantahnya. Dan sebagai reaksi, seolah dikalahkan secara mental, jari Pegito yang menunjuk akan mulai turun. Wajahnya mengikuti seolah dia tidak lagi memiliki energi untuk menahannya. Dia hanya akan berkata, apa yang makhluk itu katakan adalah dia memang bagian darinya. Tapi makhluk itu juga bagian dari dewa yang Pegito benci. Dan itu berarti makhluk itu juga harus mati. Sampai tiba-tiba mengangkat kepalanya kembali dengan senyuman mematikan, Pegito akan mengumumkan hukuman mati Trunks yang tidak berbeda dengan Sikor. Mengirim anak yang dirasuki dari masa depan itu ke dalam kepanikan karena anak Rani tidak mungkin bisa memprediksi ini. Hingga seketika mengikuti perkataannya, Pegito akan langsung melompat ke udara dengan pukulan kanannya sudah ditarik ke belakang. Sambil meraung maju dengan kekuatan sejati di balik tinjunya yang terkepal, Pegito akhirnya akan menghancurkan kepala Trunks dengan pukulan paling kejam. Mengubah wajah Saiyan itu seketika saat seluruh tubuhnya bergetar akibat benturan mendadak. Pukulan itu tentu aja begitu kuat sehingga Trunks sekarang akan segera terlihat seperti titik kecil di langit. Suara anak Rani sekarang berubah nadanya saat dia akan digerakkan dengan kecepatan tinggi, sehingga seluruh komposisi tubuhnya akan berubah. Kemudian esensi Pegito berubah juga menjadi energi penuh. Sebelum dengan ledakan, Pegito akan terbang langsung ke langit mengejar korbannya. Bahkan tidak sampai 1 detik kemudian dia sudah berada tepat di depan Trunks. Dan dengan tinjunya juga yang sekali lagi ditarik ke belakang dengan cara yang identik. Tentu aja serangannya juga akan sama, di mana sekali lagi menghantamkan tinjunya ke bawah Trunks yang sudah sakit dan rusak. Darah mengalir begitu saja dari hidung dan mulutnya. Semua yang bisa dilakukan oleh makhluk itu hanyalah memohon belas kasihan dari Pegito yang tanpa ampun dalam sejarah. Kali ini berdampak langsung ke tanah hingga menyebabkan ledakan yang mengguncang planet. Wajah Trunks sekarang hancur di tanah, menciptakan kawah raksasa yang sepertinya terus membesar saat dia didorong lebih jauh dan lebih jauh ke dalam. Sorot wajahnya yang tergencet yang bisa dia pikirkan secara dalam adalah apapun itu dia tidak akan melupakan ini. Tapi pikiran tentang balas dendam seperti itu tidak akan berarti ketika Pegito masih jauh dari selesai. Kekuatan ke bawahnya begitu kuat sehingga akan mulai membuat terowongan ke dalam tanah. Dengan cepat berubah menjadi rentetan pukulan hitam dan putih yang keluar dengan intensitas tinggi, sehingga Pegito tampak memiliki beberapa anggota tubuh yang tak terhitung jumlahnya. Serangan ganas ini menghancurkan dinding bawah tanah di semua sisi, menciptakan seperti terowongan semut, dan merupakan suatu keajaiban bagaimana Trunks masih bisa hidup saat wajah dan tubuhnya akan bergeser ke sana kemari seperti boneka kain. Sekarang bahkan kaki Pegito akan ditambahkan ke gudang senjatanya menyerang anak itu yang dianggap bayi. Tapi ketika Trunks sekarang jatuh lebih dalam ke dalam apa yang tampak seperti lubang tanpa dasar, dengan cepat mencapai inti planet misteri ini, suaranya akan melemah saat keinginannya untuk hidup akan memudar. Pegito menyuruhnya jangan mati dulu karena dia baru saja akan mencapai babak final. Jelas menikmati dirinya sendiri, Pegito akan bergegas melewati dengan senyuman sebelum melampaui kecepatannya ke tanah, mendarat terbalik dengan tangannya sebagai upaya sombong untuk memberikan satu pukulan terakhir. Pegito akan menekuk kakinya ke dalam yang siap diluncurkan. Hingga dengan tendangan ganda seismik yang menjulur keluar seperti tembakan senjata, kaki Pegito akan menghantam langsung ke punggung Trunks yang berteriak. Membengkokkannya menjadi bentuk huruf U seketika. Seperti letusan gunung berapi,
makhluk itu akan meledak keluar dari dalam planet dan kembali meluncur ke langit. Dari rasa sakit itu kini berubah menjadi perasaan benci pada Pegito, saat semua kekaguman anak Rani akan beralih menjadi kebencian penuh. Tapi teriakannya akan terhenti ketika tiba-tiba Pegito akan muncul tepat di belakang. Dia mencengkram Trunks dan membalikkan tubuhnya sendiri ke bawah, hingga membuat gerakan ke atas untuk sekarang ditarik kembali ke bawah, seperti teknik Rock Lee saat melawan Gaara. Pegito ungkapkan sudah dia bilang ini akan menjadi babak final. Dalam rotasi yang cepat, mulut dan gusi Trunks akan ditarik terbuka lebar dari gaya yang brutal itu. Sampai lebih seperti tornado hitam pekat, Pegito akan menjatuhkan putranya sendiri dengan tubrukan kematian yang gila tepat kembali ke tanah. Dampaknya dari jauh tampak merusak dengan caranya sendiri. Tapi indah atau tidak, itu tidak akan berlaku untuk konsekuensi dari anak Rani yang terbaring terbalik dalam posisi lemas. Tampaknya tulang-tulang belakangnya telah hancur sampai pada titik dia menjadi semakin lemas. Sorot wajah makhluk itu yang benar-benar kalah menunjukkan adanya kini telah benar-benar berubah tentang kedatangannya ke dunia panah setelah merasakan kekuatan dari yang dikenal sebagai ayahnya. Tapi sayangnya segera kakinya juga akan tampak di mana semua tulangnya hancur. Saat tulangnya gemetar hingga jatuh ke belakang, tubuhnya akhirnya menghantam tanah dengan punggungnya tidak bergerak lagi. Namun Vegeta yang khawatir pada putranya langsung meluncur dalam amarah melihat apa yang telah dilakukan Vegito. Separuh dirinya yang lain kini akan segera beraksi dalam kecemasan. Vegeta terbang dengan penuh kebencian dan kemarahan ke arah Vegito meskipun dia tahu betapa sia-sianya itu. Vegeta semakin cepat hingga akan mencapai tubuh anaknya di depan. Tapi tepat di depan serangan Vegeta yang akan datang, Vegito hanya mengeluarkan dua jari yang menunjuk ke atas. Hingga dengan jentikan jarinya dan senyuman congaknya secara misterius, Ultra Vegito akan mempersingkat perkelahian kecil ini sehingga sudah berakhir. Mata serapi merah Vegeta akan terbuka lebar, sampai tiba-tiba secara misterius semua perubahan Vegeta akan dihilangkan dan dia akan dibiarkan melayang diam di udara kembali ke bentuk base-nya dengan kebingungan penuh di wajahnya. Sebelum akhirnya dia akan jatuh ke tanah dengan berlutut tepat di hadapan Vegito yang berdiri di depannya. Vegito menyuruh Vegeta ingat dengan siapa dia berhadapan. Sedangkan Vegeta penasaran bagaimana Vegito mengendalikan tubuhnya seperti ini. Padahal dia yang menciptakan Vegito dengan Goku. Membuat Vegeta berjuang untuk berdiri dengan satu lutut mencoba mendorong ke atas, tapi seolah-olah tubuhnya sendiri sedang melawannya. Namun berdiri tegak di depan dengan tangan di pinggul, seolah-olah dia sedang mendisiplinkan anak yang nakal, Vegito akan melihat dan menjawab kalau Vegeta perlu meluruskan satu hal. Vegito tegaskan Vegeta sepertinya masih percaya kalau dia dan Goku yang menciptakan Vegito. Itu mungkin benar pada awalnya, tapi jangan lupa bagaimana Vegeta bisa berdiri di sini hari ini. Vegito lah yang sudah meludahkan Vegeta dan Goku keluar sebelum Vegito dikirim ke alam iblis. Karena itu Vegito ingin Vegeta mengerti bahwa sekarang Vegeta yang bukan menciptakan Vegito, tapi Vegito yang menciptakan mereka. Hal ini sontak membuat Vegeta tercengang bagaimana sebuah fusion bisa membalikan keadaan seperti ini. Ini tidak masuk akal baginya. Wah, Vegeta melupakan Vegito si ahli yang jenius ya. Dan balasan brutal ini tentu aja membuat Vegeta benar-benar tidak bisa berkata-kata, hanya terdiam dalam pikiran dan keterkejutannya sendiri pada permainan Ultra Vegito. Tapi saat ini berlanjut, anak Rani yang terjatuh akhirnya akan berbicara lagi. Kata-katanya yang aneh untuk pergi meninggalkan mereka segera menarik perhatian Vegito. Dengan senyuman dia mengakui Vegito mungkin bisa menghancurkan tubuh ini sesukanya. Tapi dia ingatkan ini bukanlah tubuh aslinya. Dia punya tubuh miliknya sendiri dan apapun yang terjadi pada tubuh Trunks, makhluk itu bisa kembali ke tubuhnya sendiri. Dia tahu jelas wadah ini telah mencapai batasnya, jadi dia memberi mereka selamat karena telah membuat Trunks putranya menderita. Dia ucapkan selamat tinggal dan berjanji akan bertemu lagi dengan ayahnya. Dia membiarkan makhluk itu malah membenci Vegito sekarang. Padahal jika dimanfaatkan kekuatannya mungkin bisa membantu melawan para dewa tua atau Omni Vegito. Dengan begini satu musuh Vegito bertambah lagi,
tidak lain adalah anaknya sendiri. Masih bayi saja sudah punya kekuatan hebat, apalagi jika sudah dewasa. Seketika dengan ucapan selamat tinggal itu, mata biru dan merah terang akan lenyap dan seluruh tubuhnya akan kembali ke bentuk bes seolah energinya disedot langsung darinya. Matanya kosong dan napasnya terhambat seolah dia akan mendekati kematian. Dan meskipun Vegeta tampak kurang mengendalikan tubuhnya, insting kebapaannya akan sangat kuat bahkan untuk kendali Vegito. Dia akan segera berteriak dan berlari cepat ke arah putranya, mencengkram tubuhnya dengan erat dan sangat berharap Trunks tetap hidup seolah-olah itu benar-benar miliknya sendiri. Tapi saat ini berlanjut, pemandangan tiba-tiba akan beralih ke tempat lain. Dan dari semua orang, Lucifer kembali dalam bentuk iblis aslinya sekaligus akan tampak sembuh total. Tapi dia benar-benar bingung seperti kita tentang di mana dia sekarang dan bagaimana caranya. Dan dalam kepanikan yang cepat, Lucifer akan segera mulai menoleh ke sana kemari dengan cepat. Tapi yang dia lihat hanyalah warna putih yang tidak pernah berakhir. Tidak ada satupun tanda jalan keluar, sampai sebuah suara yang memerintah akan terdengar menghentikan Lucifer, membuat Lucifer berbalik dengan cepat. Saat tepat di depan, sebuah sosok akan berdiri dengan tangan dan kakinya terlihat. Itu adalah Akobel yang menyuruhnya jangan takut karena Lucifer tidak lagi dalam pertempuran. Tanah ini hanyalah domain miliknya sendiri untuk berbicara dengan Lucifer. Tidak ada orang lain selain Lucifer dan dirinya yang bisa masuk atau mendengar di sini. Sebuah domain seperti milik Omni King Vegito sepertinya sedang berlangsung. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Akobel, Dewa Tua dan Angel Agung. Pengumuman ini bagaimanapun tidak diterima begitu saja oleh Lucifer. Dia tidak punya alasan untuk mempercayainya, dan setelah ribuan tahun tidak pernah bertemu satupun, tapi mengapa sekarang malah datang? Namun Akobel hanya akan menjawab dengan tenang, meminta Lucifer melihatlah jauh ke dalam dirinya. Energi apa yang Akobel miliki? Lucifer mengetahuinya sebagai dewa rendahan saat berada di hadapan makhluk yang jauh di atasnya. Kejutan ini membuat Lucifer mengangkat tinjunya karena kesal sambil mengakui Akobel memang bukanlah panah. Tapi jika Akobel memang adalah dewa tua, betapa menyedihkannya Akobel datang mencarinya di tengah pertempuran dan di titik terlemahnya. Tapi Akobel yang tidak terpengaruh menjawab dengan acuh tak acuh bahwa mereka anak-anaknya selalu merasa begitu hebat tentang diri sendiri. Dia memintanya mendengar seandainya dia ingin Lucifer mati, ini pasti sudah berakhir sejak lama, dan dia tidak mungkin berbicara tentang beberapa menit yang lalu. Tapi di sini Akobel berbicara tentang hari kelahiran Lucifer dari Rani. Akobel ada di sana tentu saja sebagai ayahnya, dan seketika tentu aja bahkan lebih terperangah daripada saat dia mengetahui anak ketiga Rani. Lucifer untuk pertama kalinya akan mengetahui identitas ayahnya. Akhirnya ayahnya muncul di hadapannya, tapi begitu terkejut untuk tahu mana yang benar atau tidak. Akobel kemudian akan berkata dia yakin Lucifer mengetahui hal ini dalam beberapa hal. Lucifer selalu selangkah lebih maju, dan itu karena Lucifer adalah putranya, putra dari seorang dewa tua. Tapi Lucifer berusaha membantah karena dia di sini untuk membunuh mereka dewa tua demi mengambil kekuatan mereka dan menggunakannya sendiri. Semua pengungkapan ini hanya akan menghasilkan kemarahan Lucifer yang membalas teriakan pada yang disebut ayahnya. Sikap Akobel yang tetap tenang menanyakan bagaimana mungkin itu omong kosong ketika Lucifer tahu apa yang dia katakan itu benar. Lucifer tahu dirinya berbeda sejak lahir. Lucifer berbeda dari Daishinkan, itulah alasan utama Lucifer diasingkan ke dunia iblis sejak awal. Tapi Lucifer membantah itu lagi dan dia katakan itu tidak mungkin menjadi alasan bagi Zeno melakukan itu padanya. Sebaliknya Lucifer berpikir itu pasti karena dia tidak mau menekuk lututnya seperti budak yang dilakukan Daishinkan pada Zeno. Di sini anehnya Akobel membenarkan ucapan Lucifer. Dia ingatkan tidakkah Lucifer pernah bertanya-tanya mengapa dia seperti itu? Mengapa Lucifer melampaui saudaranya Daishinkan begitu jauh dalam kekuatan, namun Dai yang malah dipilih menjadi Grand Priest? Mengapa tidak seperti dia? Karena Lucifer sama sekali tidak bisa menundukkan kepalanya pada Zeno. Itu karena Lucifer adalah putranya. Di dalam diri Lucifer, dia tahu warisan sejatinya sebagai setengah dewa tua yang berdiri jauh di atas mereka, dan mereka juga tahu itu. Ancaman Lucifer terbukti begitu besar, dan sebelum Lucifer bisa menemukan siapa dirinya atau menemukan kekuatan sejatinya,
Lucifer dikirim pergi untuk membusuk di alam iblis. Itulah sebabnya Zeno tahu. Penjelasan ini tiba-tiba membuat segalanya masuk akal bagi Lucifer. Mendapati dirinya menatap telapak tangannya bertanya-tanya apakah identitas yang dia ketahui tentang dirinya benar-benar nyata. Tapi segera melihat ke depan lagi pada Akobel, Lucifer masih penasaran mengapa Akobel membantunya. Dan jangan menghina kecerdasannya dengan mengatakan itu karena dia adalah putranya. Sampai hari ini Akobel sudah pergi selama ribuan tahun dan baru kembali sekarang. Hingga Lucifer berusaha untuk tidak pernah memiliki siapapun yang bisa mengendalikan nasibnya lagi. Dan untuk ini, dengan tatapan tenang tapi serius, Akobel akan menjawab dengan sederhana, yaitu dia punya peran lain untuk Lucifer. Peran yang mencapai tujuannya untuk tidak ada lagi yang ada di atas Lucifer untuk mengendalikannya lagi. Segera Akobel akan mengayunkan tangannya secara dramatis lurus ke arah putranya dan berkata, buang energi iblis ini dan jalan penuh dendam yang sedang Lucifer tempuh. Buang kekejian dalam penampilan ini dan ingatlah hak kesulungannya. Lucifer sekarang tahu warisan Angel Agungnya dan warisan Dewa Tuanya. Dan dengan informasi itu bergabunglah dengan barisan mereka sebagai Dewa Tua. Akobel akan menjadikan Lucifer Dewa Tua berikutnya dan menjadi penerus Zeus sendiri. Tapi kembali dengan para Saiyan, meskipun Lucifer tidak akan ada di sana, rupanya situasinya akan tampak sama mengerikannya. Vegeta dan Vegito sedang berdebat soal bagaimana Vegito sekarang menjadi lebih jahat dari Lucifer. Tapi karena tidak terkesan dengan kebisingan itu, Vegito hanya akan menjawab bahwa Trunks masa depan bukanlah putra Vegeta. Dia adalah putra Vegeta dari masa depan yang lain. Trunks sudah menyebut dirinya sebagai pembunuh dewa dari garis waktunya sejak Vegito sampai di sini. Itu berarti Trunks akan baik-baik saja, karena Vegito bahkan telah pulih dari yang lebih buruk saat melawan para dewa penghancur dulu. Tapi perjalanan singkat menyusuri jalan kenangan itu akan berakhir tiba-tiba ketika Vegito akan merasakan sesuatu yang tidak beres di sekelilingnya. Kembali ke adegan laut luas, di mana Lucifer seharusnya menemui ajalnya di dalam air, tapi sepertinya sekarang dia akan kembali. Tanda-tanda cahaya kecil akan tampak tumbuh sampai sinar penuh akan bersinar di langit, sampai dalam semburan air yang tiba-tiba seluruh badai pusaran air laut akan meledak dari permukaan. Sementara cahaya itu akan menerangi semuanya, seolah-olah itu adalah pertunjukan yang rumit. Dan di baris depan untuk melihat semuanya tentu aja adalah Vegito. Vegito akui ini mungkin belum berakhir, tapi mengapa ini tidak tampak seperti peningkatan kekuatan yang biasa. Namun saat Vegito melihat, dia akan mendapati dirinya berkeringat secara tidak sengaja dan dengan mulut ternganga saat hujan dari pusaran yang menyembur turun akan jatuh di atas tanah dan laut. Bahkan Vegito pun menjadi bingung tentang siapa yang baru saja muncul. Saat hujan turun di atas wajahnya, sebuah siluet hitam di dalamnya muncul, tapi memang terlihat sedikit berbeda dari Lucifer. Sampai tiba-tiba muncul dari hujan dan air sebuah sosok baru yang langsing kencang dengan tangan ditutupi baju besi surgawi kini menampakkan dirinya. Matanya berbeda, satu serafim yang sempurna dengan dua berlian di bawahnya sekarang dan yang lainnya identik dengan Akobel ayahnya. Lucifer nggak menyangka jadi inilah takdir sejatinya yang sebenarnya menjadi putra ayahnya. Angel Agung Lucifer akhirnya sudah bangkit. Dan saat Vegito menonton dan mendengarkan, tidak akan ada reaksi besar. Masih ada rasa percaya diri pada kekuatannya sendiri, tapi berpikir sesuatu pasti telah berubah. Vegito merasa sulit untuk mengatakan apakah itu masih Lucifer sekarang, karena energinya tidak seperti sebelumnya. Yang jelas, dia merasakan energi itu tidak tampak jahat. Sebelum kemudian Vegito akan melompat dengan santai, menjangkau ke depan dengan senyumannya. Vegito mengucapkan selamat atas penurunan berat badannya. Lucifer yang baru akan mengucapkan selamat juga karena Vegito telah membunuh Omnidepil dan membawa kelahiran Dewa Tua yang baru. Dengan perubahan mendadak kesenyuman percaya diri, dia akan mengumumkan kedatangan pertama sejati dari Dewa Tua. Kenaikan Lucifer sekarang telah melampaui apa yang pernah diprediksi, dan sekarang masa depan Vegito akan menjadi tebakan siapapun. Karena Lucifer sekarang sudah bukan di level biasa lagi. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Apakah Vegito masih bisa mengalahkan Lucifer yang telah menjadi Dewa Tua? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.